Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Oke, untuk pertemuan yang kedua ini, Bu Guru akan menyampaikan materi TIK kelas 4. Ya. Untuk materi yang lalu, kita sudah mempelajari tentang software pengolah kata. Di mana untuk software pengolah kata yang pertama kali kita mempelajari tentang hardware dan software. Nah, untuk pertemuan yang kedua ini kita sudah masuk di dalam program pengolah kata, ya. Di dalam program pengolah kata kita menggunakan software yang namanya Microsoft Word, ya. Kemudian untuk materi hari ini kita mempelajari dua materi, ya. Di antaranya adalah mempelajari tentang tampilan Microsoft Word dan menu serta ikon yang ada di dalam Microsoft Word. Oke, untuk lebih jelasnya kita mulai saja untuk materi yang pertama, yaitu tampilan Microsoft Word. Oke. Untuk tampilan Microsoft Word, ya, setelah kita membuka program Microsoft Word, nanti tampilannya seperti ini, ya. Untuk yang pertama, ya, yang ada di sini namanya adalah Quick Access Toolbar, ya. Kemudian yang kedua itu adalah Title Bar. Lalu yang ketiga adalah Close Button, ya. Selanjutnya ada yang namanya tab menu atau tab ribbon, ya. Kemudian ada group. Ya, di sini group, yang dimaksud group itu yang sebelah bawah ini, ya. Contohnya ini ada di menu home, yaitu ada group clipboard, group font, group paragraph, group style, dan group editing. Kemudian ada di sini scroll bar. Nah, scroll bar untuk apa? Ya, nanti akan kita pelajari. Lalu di sini ada zoom, slider, dan area dokumen. Untuk mengetahui fungsi dari masing-masing ikon ini, kita akan lanjutkan, ya. Di sini fungsi dari ikon-ikon yang tadi kita tunjuk. Yang pertama adalah fungsi dari Quick Access Toolbar yang letaknya di pojok sebelah kiri, ya, kira-kira seperti ini isinya. Quick Access Toolbar itu berisi tombol-tombol yang digunakan untuk memudahkan dalam mengakses suatu perintah. Ya, contohnya di sini. Kalau saya ingin membuka dokumen, saya tinggal klik ini langsung terbuka. Lalu kalau saya ingin mencetak, saya tinggal klik ikon print di sini, maka dia langsung mencetak. Nah, kemudian kalau menu bar atau tab menu itu yang mana? Nah, ini adalah tab menu, ya. Tab menu itu berisi induk dari kumpulan tab, ya. Itu ada menu file, ada home, insert, design, back layout, dan seterusnya. Ini yang dimaksud dengan tab menu. Kemudian ada yang namanya title bar. Title itu judul, ya. Title bar yaitu tampilan nama atau judul file, ya, letaknya di atas. Ya, contohnya ini dokumen 1. Kemudian selanjutnya adalah grup. Nah, grup yang seperti guru tunjukkan Bu Guru tadi di menu home, ini ada grup font. Nah, ini adalah grup. Di dalam grup ada ikon-ikonnya. Nah, itu namanya grup. Lalu ada yang namanya zoom slider, letaknya di pojok kanan bawah. Fungsinya adalah untuk membesar kecilkan tampilan pada layarnya. Kemudian ada scroll bar, di mana scroll bar itu letaknya di sebelah kanan dan di bawah juga ada. Ini fungsinya untuk menggeser ke atas dan ke bawah atau ke kanan dan ke kiri. Kemudian ada yang namanya close button, letaknya di pojok kanan sini, ya. Itu close button fungsinya adalah untuk keluar dari program. Nah, ini kira-kira tampilan jendela Microsoft Word. Nah, kemudian selanjutnya, materi selanjutnya adalah menu dan ikon pada Microsoft Word. Ya, menu-menu apa saja? Ya, untuk menu yang ada di Microsoft Word yang akan kita pelajari, yang pertama kali adalah menu file yang ada di sebelah kiri, paling kiri, ya. Dimana untuk menu file itu ada ikon pembuka, yaitu new dan open, sama-sama untuk membuka. Untuk membuka apa? Nanti kita pelajari. Lalu ikon penyimpan, itu ada save dan save as. Apa bedanya? Nah, nanti kita pelajari juga.
Ada ikon pencetak yaitu print dan ikon penutup yaitu close dan exit. Oke, untuk lebih jelasnya kita mulai saja ya. Menu dan ikon. Yang pertama adalah ikon pembuka. Ikon pembuka ada dua yaitu ikon new dan open. New itu baru. Jadi membuka lembar baru yang masih kosong. Ini ikonnya seperti ini. Kalau open ya, itu adalah membuka file yang sudah pernah kita simpan. Nah, itu adalah open ya. Kemudian yang kedua, itu adalah ikon penyimpan yaitu save dan save as. Kalau menggunakan save itu menyimpan dengan data yang sudah pernah kita beri nama ya. Kalau menggunakan save as itu kita harus memberi nama ya. Jadi data kita ngetik pertama kali kita simpan menggunakan save as ya. Kemudian ada yang namanya ikon pencetak yaitu print ya, fungsinya untuk mencetak. Dan yang terakhir ada ikon penutup yaitu ada exit dan close. Apa bedanya? Untuk close yang ini fungsinya adalah untuk menutup dokumen atau keluar dari dokumen saja tapi tidak keluar dari program. Kalau kita tutup menggunakan exit, nah maka dia baru akan keluar dari program. Nah, itu kira-kira ya untuk materi hari ini. Nah, di sini ada tips, sedikit tips ya. Contohnya di sini tadi kita mempelajari ikon yang ada di grup font. Nah, untuk mengetahui ini fungsinya apa, itu caranya kita bisa dekatkan pointer ke di dalam ikonnya. Maka setelah didekatkan nanti dia akan muncul keterangan di sini, yaitu namanya ikon port digantikan dengan Ctrl B. Kemudian ini fungsinya tapi menggunakan bahasa Inggris. Kalian harus mempelajari bahasa Inggris lebih lagi. Nah, kemudian ini ada kamus mini yang perlu kalian ketahui, nanti jangan sampai kita mendengar istilah-istilah yang tidak kita pahami. Yang pertama adalah ikon. Yang dimaksud dengan ikon adalah simbol atau gambar kecil yang mempunyai fungsi yang berbeda. Lalu pointer itu penunjuk seperti ini, mouse itu namanya pointer ya. Kalau menu pop up itu kalau kita klik muncul, kita klik lagi keluar, itu namanya pop up. Lalu toolbar itu letaknya di atas. Itu sekumpulan ikon-ikon, itu namanya toolbar. Kemudian kalau shutdown ya, shutdown itu adalah untuk mematikan komputer atau men-shutdown. Nah, ini kira-kira materi hari ini ya, anak-anak. Saya kira cukup sekian. Tolong belajar di rumah ya. Nanti soalnya akan dikirimkan Bu Guru melalui Google Form yang akan Bu Guru kirim di dalam classroom atau di grup kelas masing-masing. Sekian materi hari ini. Selamat belajar ya, nggak usah pergi dulu. Tetap jaga jarak dan sering cuci tangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.